Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena rahmat dan pertolongannya, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kemurahan demi kemurahan, supaya kita mendapatkan pertolongan pada hari Tuhan nanti tiba. Kelak kita tertolong, seisi rumah kita tertolong, seperti Rahab, seorang perempuan sundal. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengintai Yeriko. Puji Tuhan. Lalu pada saat itu perempuan sundal, itulah Rahab, menerima 2 pengintai ini. Biarlah kiranya mungkin kita ini banyak persundalan di sana di sini. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita mau dengan rela hati, disertai dengan rendah hati, mau menerima utusan Tuhan, itulah pembukaan firman Allah yang diurapi 2 pengintai, pembukaan firman Allah dan pembukaan firman yang diurapi. Maka saat ini nanti, pada saat itu pertolongan tiba dalam kehidupan kita. Bahkan seisi rumah ditolong oleh Tuhan. Namun pada saat itu Rahab meminta tanda kepada 2 pengintai itu. Beri tanda kepadaku, tanda apa yang kau berikan kepada aku, supaya kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Lalu 2 pengintai itu berkata kepada Rahab, perempuan sundal itu, yang juga notabene adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel. 2 pengintai ini berkata, ikatkanlah benang kirmisi di jendela tempat engkau menurunkan kami. Biarlah kiranya kehidupan kita sebagai gereja Tuhan terikat senantiasa dengan korban Kristus. Tali kirmisi itu adalah merupakan bayangan daripada korban Kristus. Merah itulah darah salib Kristus. Biar kehidupan kita ini selalu terikat dengan korban Kristus, senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kesempatan yang ada tersisa sedikit. Yang sedikit ini kita gunakan sebaik mungkin. Jangan kita sibuk seperti Esau, berburu daging, sehingga pada saat dia kembali mencari berkat yang satu itu, dia ditolak karena tidak ada lagi kesempatan. Biar kita sibuk mencari Tuhan seperti Yakub, seorang yang tenang tinggal di rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Amen. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa, kita dengan rendah hati kita mohonkan pembukaan firman Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya untuk menolong kehidupan kita. Hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat sore untuk yang pertama kali datang. Tadi Pak Barita Panggabean berkata ada Pak Sihotang. Puji Tuhan, selamat sore. Ada juga abang kami Opung Vero bersama kakak. Selamat sore. Bersama-sama kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan sore ini. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 5. Pada minggu yang lalu kita sudah memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 6, tetapi di sore ini kita kembali memperhatikan ayat yang ke-5, Wahyu 11 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, 2 saksi Allah. Ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, Ya. keluarlah api dari mulut mereka, Ya. menghanguskan semua musuh mereka. Ya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, Ya. maka orang itu harus mati secara itu. Ya. Puji Tuhan.
Di sini terlihat dengan jelas keberadaan dari dua saksi Allah. Di sini terlihat keberadaan dari dua saksi Allah tersebut, yakni jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Perhatikan baik-baik. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Bahkan orang itu harus mati secara itu. Puji Tuhan, dengan demikian dua saksi Allah ini memiliki kuasa yang sangat besar dan saya ulangi, dengan demikian dua saksi Allah ini memiliki kuasa yang sangat besar dan mengherankan. Memiliki saksi yang besar dan mengherankan. Karena apabila mereka disakiti, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan musuh mereka. Sebenarnya api di sini bukan api biasa. Sebenarnya api di sini bukan api biasa, tetapi melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mari kita lihat Yeremia 23. Yeremia 23. Silakan. Ayat 29. Namun kita baca dulu terlebih dahulu ayat 28. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi yang beroleh mimpi, Ya. biarlah menceritakan mimpinya itu. Ya, nabi beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu dengan benar, dengan tepat dan benar, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Untuk menyukakan sidang jemaat, jangan, itu salah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi supaya hati sidang jemaat senang, salah. Kita hamba Tuhan melayani untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. Amin. Terus. Dan nabi yang beroleh firman-Ku, Nabi yang beroleh pembukaan firman Tuhan, biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar. iya. Terus. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Ya. Demikianlah firman Puji benar. Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu dengan benar, dengan tepat dan benar. Berarti jangan ditambahi, jangan dikurangi. Banyak hamba Tuhan menambahkan dan mengurangi pemberitaan firman dengan maksud untuk menyukakan hati sidang jemaat, dengan maksud supaya sidang jemaat semakin bertambah dan sidang jemaat bertahan dalam satu penggembalaan. Itu cara yang salah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena hamba Tuhan hanya melayani Tuhan di dalam pemberitaan firman, tujuannya hanya satu, untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Kemudian nabi yang beroleh firman Tuhan, biarlah menceritakan firman itu dengan benar, dengan tepat dan benar. Puji Tuhan, seorang hamba Tuhan tentu harus bergumul untuk mencari pembukaan firman Tuhan di bawah kaki salib Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak bergumul di bawah kaki salib Tuhan, maka hamba Tuhan tidak akan memperoleh pembukaan rahasia firman yang besar untuk menggarap mengerjakan kehidupan sidang jemaat, menjadi sidang jemaat yang besar di mata Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan, apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Tuhan mau jadikan sidang jemaat menjadi suatu kehidupan yang besar seperti gandum. Tidak kosong seperti jerami. Amin. Puji Tuhan. Besarnya sidang jemaat bukan diukur dari pengertian manusia. Besarnya sidang jemaat diukur seberapa jauh firman Tuhan mengisi isi hatinya. Jangan diputar balik ya, jangan diputar balik. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, barulah kita perhatikan ayat 29. Tadi, apabila ada orang menyakiti dua saksi tersebut, maka api keluar dari mulut mereka.
menghanguskan musuh mereka. Ini bukan sekedar api biasa, tapi ini api lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari, ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Firman Tuhan seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan firman Allah dinyatakan seperti api yang menghanguskan. Firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Seringkali kita bersungut-sungut, bahkan banyak kritik apabila kita mendengar nasihat dan teguran firman. Apabila kita kena teguran, sebetulnya sikap ini menyakiti bukan hanya si pemberita firman, tetapi juga menyakiti hati Tuhan. Singkatnya, Tuhan sedang menyampaikan tegurannya, Tuhan sedang menyampaikan nasihatnya, tetapi tersakiti sehingga firman Allah itu seperti api yang keluar dari mulut menghanguskan. Amin. Firman Tuhan sedang menyampaikan nasihatnya, Tuhan sedang menyampaikan tegurannya, tetapi dia disakiti bagaikan api yang menghanguskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Padahal kalau kita sadari nasihat firman Tuhan, teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh si pemberita firman Tuhan untuk membesarkan suatu kehidupan menjadi kehidupan yang sangat besar, itulah yang disebut kehidupan yang disamakan dengan gandum. Kalau kita menyakiti dia yang berfirman, itu sama dengan api yang keluar dari mulut menghanguskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Matius pasal 3 ayat 12. Matius pasal yang ketiga. Jadi saudara, menjadi suatu kehidupan yang dipilih itu tidak semudah seperti apa yang dipikirkan kebanyakan orang Kristen. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, saudara. Sebab itu kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari, Injil Matius pasal yang ketiga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Alat penampi sudah di tangannya. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Terus Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. puji Tuhan, dibersihkan hati kita. Terus Dan mengumpulkan gandumnya Iya. di dalam lumbung. ya, menjadi suatu kehidupan yang besar. Gandum yang dikumpulkan dalam lumbung. Terus Tetapi debu jerami itu akan jerami dibakarnya dalam api. Terus dalam api yang tidak puji terpadamkan. Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik ya. Perhatikan dengan baik-baik. Gandum dikumpulkan ke dalam lumbung, sedangkan jerami dibakar dalam api neraka untuk selama-lamanya. Inilah kehidupan yang seringkali bersungut-sungut. Kehidupan yang seringkali mengomel, menggerutu. Timbul kritik dalam hati setiap firman Tuhan disampaikan. Setiap kali teguran firman dia terima. Setiap kali nasihat firman dia terima. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebetulnya untuk menjadi gandum yang akan dikumpulkan dalam lumbungnya, rela untuk dibersihkan. Amin, saudara. Sebetulnya untuk menjadi gandum yang akan dikumpulkan dalam lumbungnya, rela untuk dibersihkan supaya menjadi suatu kehidupan yang benar-benar bersih, tanpa noda dan tanpa celah. Puji Tuhan, saya ini menyampaikan nasihat firman, menyampaikan teguran firman bukan sedang menyakiti saudara. Tapi kalau saudara merasa tersakiti, itu nanti bagaikan firman yang keluar dari mulut ini, bagaikan api yang menghanguskan. Jadi saudara jangan banyak kritik, jangan banyak ngomel, jangan banyak bersungut-sungut, dan jangan pernah salahkan Tuhan.
Banyak orang Kristen apabila dia menderita seringkali mempersalahkan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, sebetulnya untuk menjadi gandum yang akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya harus rela, sudah seharusnya rela untuk dibersihkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sudah seharusnya rela dibersihkan supaya menjadi satu kehidupan yang benar bersih, tanpa noda dan tanpa celah. Berarti firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, sidang jemaat tidak perlu ada kritik kalau mau menjadi gandum yang dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya kehadiran dari dua saksi tersebut, itulah Musa dan Elia. Sebelum Yesus datang nanti, terlebih dahulu dua saksi Allah sebagai saksi yang besar, itulah Musa dan Elia. Tampil selama 1260 hari, sama dengan 42 bulan, sama dengan 3 tahun setengah. Itu sebenarnya adalah kemurahan hati Tuhan. Itu kemurahan hati Tuhan yang terakhir sekali. Puji Tuhan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, supaya kita sungguh-sungguh memperhatikannya dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Dan terkhusus kepada gereja Tuhan yang masih tertinggal. Gereja Tuhan yang masih tertinggal itu sama halnya dengan apa yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lalu itu dituliskan, kisah itu diceritakan kepada sidang jemaat di Korintus. Sesudah 14 tahun dia melayani Tuhan, sesudah 14 tahun dia menerima jabatan rasul. Kemudian pengalaman ketika ia diangkat ditulis kembali kepada orang Ibrani pasal 9. Di situ dia melihat kemah yang pertama hanya ada meja roti dan pelita emas. Banyak anak Tuhan mengerti firman, hidupnya sudah mengerti firman. Bahkan banyak kegiatan, banyak pelayanan, menjadi selayaknya seperti pelita emas, menjadi terang dan kesaksian. Tetapi kehidupannya tidak sampai kepada derajat yang tinggi, level yang tinggi, yaitu hidup di dalam doa penyembahan. Itu sebabnya pada daerah yang kedua, itulah ruangan Maha Suci. Di situ Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Ibrani atau Heber bahwa misbah dupa, pembakaran ukupan itu sudah ada di dalam ruangan Maha Suci. Jadi bukan saja hanya tabut perjanjian. Jadi kehadiran Musa dan Elia sebelum Yesus tampil kembali nanti menjemput mempelai perempuannya, itu sebenarnya kemurahan Tuhan yang besar. Tapi ada saja gereja Tuhan yang menyakiti kedua saksi ini, manakala mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Ini yang tidak masuk logika. Maksud Tuhan untuk menolong gereja Tuhan, tetapi ada saja yang menyakiti hati hamba Tuhan ini. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemurahannya untuk menolong gereja yang tertinggal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 12, gereja yang sempurna, itu di situ ada tertulis tentang gereja yang sempurna. Berselubungkan matahari, kemudian bulan di bawah kaki. Berselubungkan matahari itu tabiat dari Allah Bapa kasih. Bulan di bawah kaki itu gambaran dari
korban penebusan dari Allah Anak, kemudian bermahkotakan 12 bintang. Itu kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus. Menjadi suatu tanda yang besar. Dan kepadanya diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya diterbangkan lalu dipelihara selama 3 tahun setengah di padang belantara. Kita tidak usah tanya di mana padang belantara. Tidak usah tanya di mana padang belantara. Amin, saudaraku. Tetapi mereka yang hanya memiliki kesaksian firman, boleh kita baca dulu Wahyu 12. Kalau saya hanya bicara saja, tidak ada ayatnya, kurang terlihat fakta yang akurat. Mari, Wahyu 12 ayat 1, cepat. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita singkat, itu sebabnya tadi saudara tidak usah heran kenapa kok lagunya cepat-cepat, karena kita dibatasi. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan Tanda matahari. besar di langit, yaitu seorang perempuan. Inilah gereja yang sempurna. Apa tandanya dia gereja yang sempurna? Perempuan itu gereja. Dan dia sempurna. Apa tandanya sempurna? Terus baca. Berselubungkan matahari. Ya, tabiat dari Allah Bapa, itulah kasih. Terus. Dengan bulan di bawah kakinya. Ini tabiat dari korban penebusan dari Allah Anak. Terus. Dan sebuah mahkota. Dari Sebab 12 itu kalau kita bintang. tidak menghargai korban Kristus, bulan berubah nanti menjadi darah. Banyak penumpahan darah di situ. Kalau hari ini juga kita tolak firman Kristus, Allah Anak, nanti firman berubah menjadi pedang menghakimi, membunuh. Banyak darah di situ nanti tertumpah-tumpah. Bulan berubah menjadi darah. Terus Dan sebuah mahkota dari 12 bintang Ya. di atas kepalanya. itu menunjuk kepada kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Biarlah kita semua bagaikan bintang-bintang di dalam kegelapan dunia ini, saudaraku, di tengah-tengah orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Amin, saudaraku. Biarlah kita bagaikan bintang-bintang di tengah-tengah orang-orang yang bengkok hati dan sesat ini. Puji Tuhan. Lalu kita lanjut, bacalah kepada ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Ayat 5 baca. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Terus? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Sebetulnya boleh baca ayat 3 saja. Ayat 3 loncat 5 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ya. Dan lihatlah, Tadi tanda besar ayat 1. Kemudian ayat 3 tanda lain. Ada tanda lain di langit loh, saudaraku. Tandingan dari gereja Tuhan yang sempurna mempelai Tuhan, ada tandingannya. Apa itu? dan lihatlah, Ya. seekor naga Nah, naga merah besar. Jangan main-main. Kalau dulu Hawa berhadapan dengan ular. Tetapi di hari-hari terakhir ini bukan lagi ular yang kita hadapi. Naga besar. Berhadap-hadapan dengan gereja Tuhan. Semua itu tidak boleh bermain-main. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak boleh lagi bermain-main. Dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Yang dihadapi bukan ular, naga besar. Ada tanda lain, tapi bukan tanda besar. Tanda besar tadi hanya dimiliki gereja yang sempurna. Amin. Terus baca. berkepala 7 Berkepala dan 7. bertanduk 10. Oh, berkepala 7, tanduk 10 terus. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Oh, puji Tuhan. Sepertinya berkemenangan. Tapi sebetulnya ini akal-akalan. Lihat ayat 5 sampai dengan ayat 6. Maka ia melahirkan seorang anak Oh, laki-laki. boleh baca ayat 4? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Puji Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bintang di langit saja diseret ekornya, ekor naga bisa menyeret bintang-bintang. Nabi-nabi palsu bisa menyeret orang-orang yang sudah ditinggikan tadi. Maka kalau kerohanian kita hanya terikat dengan perkara di bumi, jangan mimpi untuk menjadi mempelai Tuhan. Jangan mimpi.
Jadi jangan menggunakan ukuran manusia di dalam hal keselamatan jiwa dan seisi rumah. Jangan pakai ukuran pikiran manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu terus baca. Dan ia melemparkannya ke atas bumi. Iya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan Terus? yang hendak melahirkan itu. Iya. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Ya. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Puji Tuhan. Terus. Supaya ia dipelihara di situ 1260 Ya. hari lamanya. Tetapi kepada mempelai perempuan diberikan sayap burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke padang belantara untuk dipelihara selama 1260 hari atau 3 tahun setengah. Kan yang kita kejar sekarang ini adalah sayap burung nasar yang besar. Amin, saudaraku. Yang kita kejar sekarang ini adalah sayap burung nasar yang besar. Kalau kita cari kerajaan surga dan kebenaran di dalamnya, semuanya ditambahkan. Tapi kalau kita cari di dunia ini, uang lari, kerajaan surga kita tidak punya. Maka realistis cara berpikir di dalam hal mengikuti Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Realistis kita dalam hal mengikuti Tuhan. Mari kita gunakan pikiran Allah di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, jadi saudara, kepada perempuan itu diberikan sayap burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke padang belantara, sehingga dia dipelihara selama 1260 hari. Selama 1260 hari. Atau sama dengan 42 bulan, atau sama dengan 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sayap burung nasar yang besar ini, saudaraku, kita harus ketahui terlebih dahulu. Saya baru-baru ini mendapatkan suatu pengertian bahwa hamba Tuhan itu terlebih dahulu yang memiliki sayap yang besar. Hamba Tuhan itu dulu terlebih dahulu memiliki firman Allah yang besar. Barulah sidang jemaat nanti memiliki sayap yang besar. Kalau hamba Tuhan tidak memiliki firman Allah yang besar, sidang jemaat tidak mungkin memiliki sayap burung nasar yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan banyak memberi pengertian kepada kita. Pengertian ini kita harus terima dengan lemah lembut. Terimalah firman yang tertanam di dalam hati dengan lemah lembut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dipelihara. Gereja yang sempurna dipelihara. Ayat 6. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang lihat, tetapi pada ayat 7 sampai ayat 9 terjadi peperangan. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 terjadi peperangan. Baca. Naga dikalahkan. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Michael dibantu dengan malaikatnya, setan dibantu dengan malaikatnya, naga dibantu dengan malaikatnya. Terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Tidak ada lagi tempat di surga bagi mereka. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, Iya. yang menyesatkan seluruh dunia, Iya. dilemparkan ke bawah. Iya. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan Pada ayat 7 sampai ayat 9 terjadi peperangan. Michael dengan para malaikatnya menghadapi naga dengan para malaikatnya. Tetapi naga itu dilemparkan ke bumi. Dia tidak ada lagi tempat di surga. Pada saat di bumi itulah naga ini menyesatkan sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Lalu kita lihat
ayat 13 ayat sampai 14. Naga memburu perempuan itu. Ya, naga memburu perempuan itu, terus Dan ketika naga itu sadar dia sudah sadar, terus bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, dia tidak ada tempat lagi di sorga, terus dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. baru dia cepat-cepat memburu perempuan, gereja yang sempurna. Itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, terus Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Terus? Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Iya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Iya. Selama 1 masa dan Ya. 2 masa dan Tetapi 1 masa. kepada perempuan gereja yang sempurna diberikan sayap burung nasar yang besar, supaya ia dipelihara selama 1260 hari atau 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Yang kita cari adalah firman yang besar. Tetapi jangan salah, hamba Tuhan yang menyampaikan firman harus terlebih dahulu memiliki firman yang besar. Tidak mungkin gereja Tuhan, orang Kristen pada akhirnya menerima sayap burung nasar yang besar kalau hamba Tuhan itu tidak memiliki pembukaan rahasia firman Allah yang besar. Puji Tuhan. Sekarang barulah kita mengerti pada saat kapan kita mengucap syukur. Dalam keadaan apa kita berucap syukur? Dulu kita tidak mengerti soal syukur yang sesungguhnya. Kita hanya bersyukur kalau diberkati, tidak salah diberkati. Kalau uang banyak, tidak salah. Tapi sekarang, lebih daripada itu ucapan syukur kita sekarang. Jiwa lebih berharga dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hidup lebih berharga dari makan, minum, dan pakaian. Makan, minum. Amin, saudaraku. Tubuh lebih berharga dari pakaian. Belajar kepada burung di udara. Pandang terus perkara rohani, perkara di atas. Jangan perkara di bawah. Tuhan pelihara kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 15 sampai 18. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, Ya. supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah ini, kadang ini iblis setan ini bikin tandingan. Menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ini kan tandingan dari Wahyu 22 ayat 1. Sungai air kehidupan keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Lalu kalau kita melihat di sini, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya perempuan itu dihanyutkan, binasa. Puji Tuhan. Hati-hati juga arus dunia ini, arus dan pengaruh dunia ini juga menghanyutkan untuk membinasakan kerohanian darah Tuhan. Jangan terlena dengan dunia ini. Ingat asal usul kita dari mana. Kita ini dari surga, dari Allah. Kalaupun kita ini ada di bumi karena dosa Adam. Ketika dia melanggar hukum Allah, lalu dia dilemparkan. Bagaikan kita dilemparkan sekarang ini ada di bumi. So itu jangan terlena dengan bumi. Kita harus kembali ke tanah air surgawi. Dari situ kita berasal dan kita harus kembali dari situ ke situ. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, ayat 16 sampai 18. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ya. Ia membuka mulutnya Ya. dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Puji Tuhan. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi datang menolong. Ini menjadi pertanyaan. Semua ini mengandung arti rohani. Sidang jemaat tidak bisa mengerti dengan begitu saja kalau roh Tuhan tidak memberi pengertiannya. Bumi datang menolong. Mari kita lihat bumi apa yang dimaksud di sini. Jangan sampai tidak mengerti tentang kerajaan surga. Kejadian pasal yang kedua ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Ya, dan bumi. membasahi seluruh permukaan. Dada kabut naik ke atas dari bumi. Itu kabut itu adalah dupa yang berbau harum. Doa penyembahan yang naik di hadirat Tuhan. Itulah yang menolong
perempuan itu, gereja Tuhan yang sempurna itu dari naga itu. Amin, saudaraku. Jadi bukan uang yang banyak, harta yang banyak, bukan karena kedudukan jabatan yang tinggi di bumi ini lalu kita lepas dari mata ular. Tapi penyembahan itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Ada kabut naik dari bumi. Itulah penyembahan. Bukankah manusia terbuat dari debu tanah? Tapi kalau dari debu tanah ini ada penyembahan, itu yang menyelamatkan gereja yang sempurna. Sekarang lanjut. Kita kembali Wahyu pasal yang ke-12. Ayat 12, ayat 16, ayat 17 sampai 18. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu tertolong sebab bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17 sampai 18. Sekarang bandingkan dengan gereja yang tertinggal. Tadi saya sudah sampaikan dua saksi itu diutus oleh Tuhan supaya gereja yang tertinggal mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan pernah kita salahkan Tuhan. Manakala nasihat firman kita dengar, manakala teguran firman kita dengar. Amin, saudaraku. Lihat ayat 17 sampai 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Terus Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain. Dia tidak dapat mengejar mempelai perempuan, tetapi naga itu sangat marah. Akhirnya naga itu sangat marah, lalu mengejar memerangi keturunannya yang lain. Terus yang menuruti hukum-hukum Allah. Hukum Allah dia punya Dan memiliki kesaksian. Memiliki kesaksian, itulah Roh Kudus, tetapi tidak hidup di dalam penyembahan. Inilah yang menjadi mangsanya naga itu. Maka kalau hanya memiliki firman Tuhan, bagus. Menjadi kesaksian lewat pelayanan-pelayanan, menjadi terang lewat pelayanan-pelayanan, bagus. Tetapi kalau kerohaniannya belum sampai kepada derajat yang tinggi, belum sampai kepada level yang tinggi, belum sampai kepada doa penyembahan, menjadi gereja yang tertinggal. Apalagi kalau tidak mengerti pembukaan firman. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau gereja mau mendapatkan sayap burung nasar yang besar, maka hamba Tuhan terlebih dahulu memiliki pembukaan rahasia firman yang besar. Jadi sudah sangat jelas, kehadiran dari dua saksi tadi diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi yang besar, saksi yang sempurna, untuk menolong gereja yang tertinggal. Itulah kesempatan yang terakhir bagi gereja yang tertinggal. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak perlu saya menjelaskan keadaan dunia sekarang. Saudara dengan kasat mata sendiri sudah melihat seperti apa peristiwa demi peristiwa yang sedang terjadi ini. Seperti apa kejadian demi kejadian yang sedang terjadi ini. Bukankah kejadian ini sudah menggenapi apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24? Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Bahkan nanti terjadi kesusahan yang besaran, termasuk di dalam pemerintahan juga nanti terjadi kekacauan. Di bumi harus terjadi kekacauan. Karena apa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu. Sesudah itu berlalu, barulah kita melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru, itulah mempelai Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, kehadiran dari dua saksi itu adalah untuk menolong gereja yang tertinggal. Jangan sampai kita tidak mengerti gereja yang tertinggal. Gereja yang tertinggal itu hanya memiliki firman, memiliki Roh Kudus, tapi tidak memuncak sampai kepada derajat yang tinggi. Itulah penyembahan. Banyak gereja hanya orang Kristen hanya beribadah pada hari Minggu, raya Minggu. Tapi dua penyembahan diabaikan begitu saja. Maka sidang jemaat harus mengucap syukur dengan syukur yang dalam-dalamnya kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Jadi saudara, kita tidak pantas mempersalahkan Tuhan apabila gereja Tuhan yang tertinggal ini masuk dalam aniaya antikris. Sebab telah mengabaikan kemurahan Tuhan. Tetapi Allah itu penuh kasih, maka Ia mengirim 2 saksi besar dengan kesaksian yang luar biasa. Itulah pribadi Musa dan Elia untuk menolong gereja yang tertinggal tadi. Amin, saudaraku. Amin. Seringkali anak-anak Tuhan mengeluh dan berkata bahwa Tuhan itu lupa kepada kita, lupa kepada saya. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, sebab Tuhan melihat dan tidak jauh dari kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan tidak lupa. Seperti apapun kesengsaraan yang kita alami, Tuhan tidak lupa. Sebab kasih Allah yang sempurna itu telah dinyatakan di atas bukit Golgota. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, mari kita gunakan sebaik mungkin sebagai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Injil 8, boleh baca Injil 8 ayat 8, Injil 8 ayat 18 bagian A. Injil Lukas 8. Injil Lukas 8 ayat 18 bagian A. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu perhatikanlah. Boleh baca ayat 17. Perumpamaan tentang pelita. Iya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Iya. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Puji Tuhan, kalau ikut Tuhan, terbuka kepada Tuhan, kalau kita menerima teguran-teguran firman, biar kita mengakui, ungkapkan, akui segala kesalahan di masa lalu. Jangan kita mengakui karena kepentingan diri. Jangan kita mengakui kesalahan karena ada sesuatu di tengah-tengah pelayanan itu. Itu kepentingan diri. Tetapi pengakuan yang benar adalah kesalahan yang pernah dilakukan secara tersembunyi itu diakui. Pengakuan yang semacam ini harus didorong dengan kekuatan firman. Kalau pengakuan itu karena ada kepentingan diri di dalam pelayanan, itu tidak benar. Sudah bagus mengakui, sudah bagus. Tetapi kalau itu karena kepentingan diri, itu tidak benar. Akan tidak tertutup kemungkinan dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kalau pengakuan dosa itu terjadi karena pembukaan firman Tuhan yang rahasianya dibukakan, lalu semua rahasia yang tersembunyi diungkapkan, diakui, itu pengakuan yang benar. Kehidupan semacam ini tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Yakinlah. Saya masih meragukan kalau seseorang mengaku dosa karena ada kepentingan. Masih ragu saya. Kalau saya dengar pengakuan itu karena dorongan pembukaan rahasia firman, barulah saya mengakui dia ini tidak akan mengulangi. Tapi kalau karena ini, itu, karena itu, saya tidak yakin. Itu sekilas saja ya tentang soal pengakuan. Sebab semua rahasia akan terungkap kalau kita menikmati pembukaan rahasia firman. Nah sekarang oleh sebab itu ayat 18 bagian A. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Amin, saudaraku. Sikap bersungut-sungut dan kritik pada saat firman Allah disampaikan adalah cara yang salah di dalam mendengar firman Allah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Lihat, beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Seperti tadi kita sudah dengar nasihat, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini di sini juga kita mendapat petunjuk dan nasihat lagi, nasihat yang lain untuk semakin memperlengkapi kita
Ayat 17, bagaimana caranya untuk menghargai pembukaan firman? Ayat 17. Penatua-penatua yang baik, Ya. pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ya, terus Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. puji Tuhan. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Amin, saudaraku. Amin. Penatua-penatua atau pemimpin di dalam rumah Tuhan, saudaraku, yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Puji Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan itu menuntut hormat dari sidang jemaat, walaupun saudara hormat 2 kali lipat. Paham, saudara? Bukan berarti hamba Tuhan itu menuntut hormat dari saudara, tetapi pimpinan penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Walaupun hamba Tuhan itu tidak menuntut hormat dari sidang jemaat. Tidak berhenti sampai di situ. Terutama mereka dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Kita ini sudah mendapat pengajaran yang baik. Kalau sudah mendapatkan pengajaran yang baik, hormatilah 2 kali lipat. Walaupun saya tidak menuntut hormat dari saudara. Hormatilah 2 kali lipat. Walaupun saya tidak menuntut hormat. Kalau saya gila hormat, nanti saya tidak selamat. Ini masing-masing kita untuk memperoleh keselamatan. Barulah ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, Iya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. iya, terus. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat Iya, upahnya. perhatikan baik-baik. Yang pertama, kitab suci berkata, janganlah engkau memerangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar. Tugasnya apa? Melayani dan memperdamaikan dosa manusia. Seorang imam antara lain pemimpin pujian, pembaca firman Tuhan, singer, kolektan, pemain musik, multimedia, infokus, sangkor, pokoknya semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, kedudukan mereka ada di antara Allah dengan manusia berdosa. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Berarti yang berkorban adalah imam. Sebab itu di sini dikatakan, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Firman Tuhan disampaikan supaya kehidupan kita dibersihkan. Amin, saudaraku. Pengirikan menjadi bersih. Jangan lagi kita sampai bersungut-sungut terhadap teguran firman. Jangan lagi ada kritik di dalam hati terhadap nasihat firman. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sebab Tuhan ini sekarang sedang membersihkan pengirikannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kenyataannya, pada masa-masa di terakhir kesempatan untuk mendapat pertolongan, itu pun masih ada orang yang menyakiti kedua saksi ini. Jangan sampai sidang jemaat GPT Betania juga menyakiti sidang hamba Tuhan. Belajar mulai dari sekarang. Amin. Belajar mulai dari sekarang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak mungkin kita bisa menghargai firman kalau hamba Tuhannya tidak dihormati. Itu tidak mungkin. Biasanya kalau kita tidak menghormati hamba Tuhan itu, apapun yang keluar dari mulutnya, sedikit pun tidak ada artinya. Itu semua terkait. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Bertahan. Menerima pengajaran mempelai itu pilihan. Kehidupan yang dikhususkan. Kalau penginjilan terjadi mujizat di mana-mana. Banyak. Pengajaran mempelai ini kehidupan yang dikhususkan. Untuk menjadi mempelai Tuhan. Tanpa cacat, tanpa celah. Tanpa noda, tanpa kerut. Kudus, tidak bercelah. Yang pasti, Tuhan sedang membersihkan pengirikannya.
Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Amin, saudaraku. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tidak berhenti sampai di situ. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lah upah saya dalam melayani Tuhan apa? Apakah uang? Apakah kolekte? Apa 1/10? Apa sepersembahan khusus? Sukarela dan lain sebagainya? Itu bukan upah yang sebenarnya. Karena itu sebentar saja berlalu. Sebentar saja berlalu. Upah saya adalah kerajaan surga. Amin, saudaraku. Termasuk orang-orang yang mau dibersihkan oleh firman. Itu upah saya. Bayangkan jemaat 1000, kalau yang masuk surga 1. Tapi biar kita ini hanya puluhan, 40-50 orang saja. Kalau masuk 50% saja, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang sudah mengerti meletakkan ucapan syukur? Sudah mengerti? Puji Tuhan. Haleluya. Letakkanlah ucapan syukur itu pada tempatnya. Haleluya. Supaya kita melakukan sesuatu yang baik bukan karena ada kepentingan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit lagi. Dalam pengikutan kepada Tuhan harus ada 2 tanda. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan harus terlihat 2 tanda. Yang pertama, tanda menjadi suatu kehidupan domba. Tanda yang pertama menjadi suatu kehidupan domba. Amin, saudaraku. Yang pertama menjadi suatu kehidupan domba. Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Apa tanda gembala yang baik? Menyerahkan nyawanya. Bukan karena pandai dengan pantun-pantunnya, dengan cerita-ceritanya, bukan. Tapi mau menyerahkan, mengorbankan dirinya. Mengasihi dengan segenap hati. Ayat 2 sampai 3. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, ini gembala masuk melalui pintu yang sempit. Boleh saya tunjukkan dulu pintu yang sempit? Banyak orang Kristen tidak mengerti pintu yang sempit. Masuk melalui pintu. Amin, saudaraku. Amin. Boleh kita lihat dulu Injil Matius 7 ayat 13 sampai 14, baca. Demikian. Gembala yang baik tadi masuk, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, gembala yang baik. Saya tambahkan gembala yang baik. Lihat pintu. Matius 7 ayat 13-14. Jalan yang benar. Ya, judulnya jalan yang benar. Jangan ikuti jalan yang tidak benar ya. Amin, saudaraku. Ikuti jalan yang benar. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Siapa yang mau setuju mengikuti jalan yang benar? Puji Tuhan. Baik, kalau begitu konsekuen di hadapan Tuhan. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak, terus? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Terus? Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Terus? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Pintu sesak sudah pasti pikul salib. Tidak enak bagi daging. Pintu sesak. Tidak bisa daging tidak bersuara lagi ke kanan, daging tidak bersuara lagi ke kiri. Sesak. Pikul salib itu jalan yang benar. Itu pintu sesak. Amin, saudaraku. Itulah gembala yang baik. Jangan cari gembala yang lain. Kalau dia tidak melalui pintu sesak, jangan ikuti. Itu bukan jalan yang benar. Tadi saudara angkat tangan. Konsekuen dengan angkat tangan.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah kita akan melihat, jadi kehidupan domba ini kaitannya dengan gembala. Tadi mengikuti Tuhan, dalam pengikutan kepada Tuhan ada dua tanda. Yang pertama tadi menjadi suatu kehidupan domba. Tapi kenyataannya menjadi suatu kehidupan domba terkait dengan gembala. Itu tidak bisa lepas. Domba tidak bisa selamat kalau tidak ada gembala. Gembala yang bagaimana? Melalui pintu. Pintu yang sesak. Hamba Tuhan itu senantiasa memikul salibnya. Tidak hanya pandai bicara. Bukan hanya lifestyle. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jelasnya ada ukuran pintu di sini. Coba tabernakel. Jangan kita tebak-tebakan soal pintu ini. Nah, ini tabernakel. Coba 3 dimensi. Enggak ada tabernakel yang lain kok, tulisannya tidak ada. Ini tabernakel. Puji Tuhan. Pintu yang pertama yang harus kita lalui adalah pintu gerbang. Yesus adalah pintu gerbang. Amin, saudaraku. Barang siapa percaya diselamatkan. Tapi tidak cukup hanya percaya. Puji Tuhan. Setelah kita melalui pintu gerbang, maka kita berada di halaman. Dan alat yang paling pertama kita temukan di situ adalah mezbah korban bakaran. Itu menunjuk pertobatan. Baru sesudah bertobat barulah dibaptis. Jangan dibaptis sebelum bertobat. Alat yang kedua, kolam pembasuhan tembaga, itu berbicara tentang baptisan air. Berarti masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu baptisan. Jadi syarat dibaptis bertobat dulu. Barulah kita melalui pintu yang kedua, pintu kemah, untuk berada di dalam ruangan suci. Inilah tempat pengudusan. Di dalamnya ada 3 alat. 1 meja roti sajian, persekutuan dengan firman Allah dan tubuh dan darah Yesus. Kedua, pelita emas, persekutuan dengan Roh Kudus. Yang ketiga, yang paling dekat pintu tirai, mezbah dupa, doa penyembahan. Barulah pintu yang terakhir ini, ini pintu kemah ini berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Tadi percaya, pintu gerbang percaya. Baru meningkat lagi pintu kemah, pintu yang kedua penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus sudah pasti dagingnya tidak bersuara lagi. Tidak hidup menurut keinginan daging lagi. Makin sempit, tapi ada lagi yang lebih sempit. Pintu tirai. Setelah Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Barulah ia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Sesudah ia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa, barulah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke boleh. Untuk itu baca. Pintu yang ketiga ini kita baca. Injil Matius pasal yang ke-27. Baca. Ayat 50 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Seperti seruannya pada ayat 46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang ketika kita menanggung penderitaan itu seperti seorang diri saja, tidak ada yang memperhatikan. Biasanya begitu. Lalu sesudah itu ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Barulah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ada bait suci tabir, nah ini. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi pintu yang paling sempit itu penyalipan terhadap daging sepenuhnya. Amin, saudaraku. Penyalipan daging sepenuhnya itu pintu yang paling sempit. Puji Tuhan. Haleluya. Sesudah itu kita kembali memperhatikan Injil Yohanes pasal 10 ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Siapa yang masuk melalui pintu terus? Ia adalah gembala domba. Tadi tanda pertama menjadi suatu kehidupan domba. Tapi kehidupan domba yang tergembala ada kaitannya dengan gembala tadi. Harus melalui jalan yang benar. Itulah pintu yang sesak.
Kalau menurut ukuran tabernakel, pintu pertama percaya, pintu kedua pintu kemah, itulah kepenuh Roh Kudus, pintu yang ketiga tirai, berarti penyalipan terhadap daging sepenuh, dari kepala sampai kaki, dari atas sampai ke bawah, mengalami penyalipan daging sepenuh. Ayat 3, inilah kehidupan domba itu, ayat 3 sampai 4. Untuk dia menjaga membuka pintu, Iya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, Mendengarkan suaranya, terus dan ia memanggil domba-dombanya Iya. masing-masing menurut namanya, Iya. dan menuntunnya keluar. ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Iya. ia berjalan di depan mereka, Iya. dan domba-domba itu Iya. mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Tanda bahwa seseorang menjadi satu kehidupan domba, kalau saudara catat bagus. 1, mendengar suara gembala. Kalau domba sudah mendengar suara gembala, ia tidak lagi mendengar suara asing, yaitu suara daging dengan segala keinginannya, dan suara setan, itulah roh jahat, roh najis. Amin, saudaraku. Itu kehidupan domba. B, mengikuti gembala. Domba-domba itu ayat 4, domba-domba itu mengikuti dia, gembala. Sejauh ini kita ini telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, atau pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai. Kemana saja kita dibawa, ikuti saja. Tetapi yang pasti, geraknya pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel akan membawa kita masuk di dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai Tuhan. Kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Ikuti saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kesimpulannya, saudaraku, domba ini mengikuti gembala, bukan gembala mengikuti domba. Kasihan, sekarang gembala yang mengikuti domba. Karena dombanya banyak uang, gemuk-gemuk. Karena dombanya ini banyak kedudukannya, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Kasihan, seolah-olah gembala, tetapi kenyataannya dia yang mengikuti domba. Semoga pemirsa mengerti apa yang saya maksud ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sidang jemaat, sekiranya saudara diberkati Tuhan, itu doa saya. Puji Tuhan, biarlah itu terjadi. Tapi jangan pernah berharap saya mengikuti saudara. Ya, amin, saudaraku. Jangan harap, tidak akan pernah. Jangan pernah berharap, saya tidak akan pernah ikuti. Ikuti penggembalaan yang benar. Kalau saya tidak benar, saudara boleh tegur. Ada maksudnya kalau kita mengikuti dengan baik. Lihat ya. Lihat. Hal mengikuti Yesus. Ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Sampai 21. Terus? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bagus. Terus? Yesus berkata kepadanya, Tapi lihat syaratnya. Terus? serigala mempunyai liang, Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. burung mempunyai sarang. Terus? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan pengertian di sini. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Kalau menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung, nanti anak manusia tidak ada tempat, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena tubuh sudah menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Serigala itu menunjuk kepada roh jahat. Pekerjaan dari serigala mencerai-beraikan kawanan domba. Kemudian burung itu gambaran daripada roh najis. Pekerjaan daripada roh najis adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Jadi kalau mengikuti Tuhan tapi dikuasai roh jahat, mengikuti Tuhan tapi dikuasai roh najis, itu tidak mungkin. Maka harus menjadi satu kehidupan domba.
Amin. Amin. Kalau gembala pikul salib, domba juga harus pikul salib. Puji Tuhan. Kemudian ayat 21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Terus Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. ayat 22. Tetapi Yesus berkata Ya. kepadanya, ikutlah aku, Ya. dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kemudian syarat yang kedua, mengikut Tuhan, biarlah orang mati mengubur orang mati. Ini tidak bisa diartikan secara pengertian hurufiah. Amin, saudaraku. Kalau kita manusia rohani, jangan lagi berurusan dengan manusia daging. Daging itu mati, roh yang menghidupkan. Jadi apa yang dijama oleh manusia daging, jangan dijama oleh manusia rohani. Amin, saudaraku. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Itulah kehidupan domba. Mengikuti gembala. Dan pengikutan itu harus tepat dan benar. Ada ukurannya, tepat dan benar. Lihat 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, Ya. penderitaan Kristus sebagai teladan. Terus Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. ya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung itu kemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Banyak orang salah mengerti soal kemurahan. Kemurahan kalau didapat pekerjaan itu tidak salah. Kemurahan kalau ada bisnis berhasil, bukan, tidak salah, itu benar. Tapi kemurahan yang menurut ukuran dari surga dari Allah adalah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kemurahan. Itu kasih karunia. Jadi jangan salah mengerti. Amin, saudaraku. Amin. Barulah 20. Sebab dapatkah disebut pujian, Ya. jika kamu menderita pukulan karena kamu Ya. berbuat dosa? Ya, banyak dosa lo ya. Kalau menderita karena dosa, misalnya itu menderita pukulan, misalnya merokok lalu kanker paru-paru, kanker ini. Nah, itu bukan penderitaan kasih karunia, bukan itu yang dimaksud ya. Amin, saudaraku. Amin. Tapi yang dimaksud kasih karunia adalah, ulangi ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Bukan pujian itu, bukan penderitaan kasih karunia semacam itu. Terus, Tetapi jika kamu berbuat baik, karena kamu berbuat baik, terus karena itu kamu harus menderita, karena itu kamu harus menderita. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu kasih karunia. Jangan salah mengerti tentang kasih karunia. Ya, amin, saudaraku. Amin. Dulu sebelum saya mengerti tentang kasih karunia, kalau ada berkat, ada pemberian, puji Tuhan, kasih karunia. Tapi yang sebenarnya menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kasih karunia. Berbuat sesuatu yang baik, tapi karena perbuatan baik itu harus menderita, itu kasih karunia. Lihat ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Terus? Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Iya. Supaya kamu Nah, untuk itulah kamu dipanggil, dan Kristus sudah menderita bagi kamu, dan untuk itu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ukuran mengikuti itu harus tepat dan benar. Kaki kita harus tepat mengikuti tapak-tapak kaki Yesus. Langkah-langkah dengan tapak-tapaknya itu harus diikuti dengan tepat dan benar. Itu pengikutan yang benar. Itulah kehidupan domba. Amin. Jadi sudah mengerti tentang ukuran domba? Kalau belum seperti ini ya bukan domba. Maka nanti apabila dia datang dalam kemuliaannya, dia akan mengumpulkan semua manusia di hadapannya, lalu mengadakan pemisahan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Karena domba ini memperhatikan kehidupan yang kecil, sangkal diri pikul salib. Kehidupan yang kecil, hina, sangkal diri pikul salib. Amin, saudaraku. Itulah ukuran mengikuti jejak Kristus. Baru tanda yang kedua. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan ada dua tanda. Yang kedua, tanda Lewi.
tanda Lewi. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan memanggil Lewi, maka Lewi harus meninggalkan segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Harus meninggalkan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Lihat segala sesuatunya itu di Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Iya, pengikut toh, pengikut. Terus? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Iya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan Iya. nama Bapaknya. Puji Tuhan. 144.000 orang berdiri di bukit Sion bersama dengan anak domba. Kemudian, saudara, ayat yang keempat, lihat cara pengikutan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Terus, Karena mereka murni sama seperti perawan. terus, Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Orang-orang yang mengikuti anak domba, kemana saja anak domba itu pergi, diikuti terus. Berarti bebas dari segala ikatan. Amin, saudaraku. Kalau tidak bebas dari segala ikatan, tidak mungkin bisa ikut anak domba kemana saja ia pergi. Sudah seharusnya, mulai dari sekarang, sudah seharusnya kita bebas dari ikatan. Amin, saudaraku. Jangan sampai karena pekerjaan overtime kita tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jangan karena kuliah boleh. Jangan karena kuliah, pendidikan, menempuh pendidikan, lalu kita tidak tekun 3 macam ibadah pokok. Inilah pengikutan Lewi. Amin, saudaraku. Inilah pengikutan Lewi. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bebas dari ikatan. Jadi hamba Tuhan itu tidak boleh lagi bekerja di luar sana, selain menyembah di kaki salib Tuhan saja. Hidup di dalam kemurahan, supaya dia bisa bersaksi dengan saksi yang sempurna, seperti Musa dan Elia, untuk menolong gereja yang tertinggal. Kalau hamba Tuhan juga masih sibuk bekerja, saya tidak yakin kehidupan semacam ini bisa menjadi saksi yang besar seperti Musa dan Elia bagi gereja Tuhan. Saya menyatakan ini bukan dalam keadaan emosi. Saya menyatakan ini dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, karena rencana Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Berterima kasih. Amin. Belajar sekarang meletakkan ucapan syukur dengan tepat dan benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayo. Sebetulnya saya ulangi dengan pernyataan di atas tadi. Kalau Tuhan membiarkan gereja Tuhan yang tertinggal ditindas teraniaya pada masa aniaya antikris, tidak bisa kita salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kemurahannya. Tetapi pada masa aniaya antikris, tetap saja Tuhan masih utus 2 saksi yang besar. Saksi yang sempurna. Supaya gereja Tuhan tertolong. Inilah panjang sabarnya Tuhan kepada kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Amin. Panjang sabarnya Tuhan. Seperti antara langit dari bumi. Tidak ada yang bisa mengukur langit dengan bumi. Tapi bumi dengan bulan bisa diukur manusia. Tapi langit dengan bumi tidak terukur. Seperti itulah kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak terukur, tidak terbatas. Ayo, yang pernah mengakui dosa, akui karena dorongan firman, supaya jangan terulang kenajisan itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.